Salam pembelajar. Jumpa lagi dalam program Obras Hukum BPSDM Hukum dan HAM. Pada hari ini, kesempatan kita untuk berbicara tentang topik kasus yang sedang viral belakangan hari ini dari public figure atau selebgram Baim Wong. Baik, ada narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai beberapa poin pertanyaan yang akan saya berikan nanti, yaitu Bang Ali Usman, penyuluh hukum dari BPSDM Hukum dan HAM. Bang, ini ada beberapa pertanyaan nih Bang, dari kasus viral yang sekarang lagi heboh-hebohnya. Selebgram yang itu marahin seorang bapak tua. Oke, pertanyaan nih Bang, yang pertama. Kan dari video yang viral saat ini mengenai Baim Wong yang dari video itu ya, terlihat memarahi seorang bapak tua. Dan dari video itu juga dilihat dan dinilai bahwa Baim Wong itu diikuti oleh bapak tua itu sampai ke depan rumah. Terus bapak tua itu dianggap meminta uang. Nah, ini dari kasus ini nih Bang yang viral ini, bagaimana sih tanggapan Abang sebagai penyuluh hukum atas video yang viral itu? Memang kalau kita lihat kasus antara Baim Wong dengan seorang bapak tua ini, kita jangan hanya menilai dari salah satu pihak saja. Kalau kita melihat dan menilainya hanya dari salah satu pihak saja, maka kita akan cenderung menyalahkan dan akan menghakimi salah satu pihak saja. Bapak tua mengikuti atau membuntuti Baim Wong di sepanjang perjalanannya sampai ke rumah pasti juga mempunyai maksud tersendiri. Karena semua orang sudah tahu baik melalui media elektronik maupun media sosial kalau sosok Baim Wong ini adalah sosok yang suka berbagi-bagi rezeki kepada orang lain. Adapun sikap Baim Wong yang memarahi bapak tua tersebut pasti juga mempunyai alasan tersendiri. Kalau orang sudah marah itu berarti ada yang terusik dengan dirinya. Ada yang terusik dengan perasaannya, bisa karena merasa tidak aman, tidak nyaman, karena sepanjang perjalanannya telah diikuti atau dibuntuti. Kemudian dimintai uang oleh bapak tua tersebut yang pada akhirnya memicu kemarahan Baim Wong. Boleh jadi sikap Baim Wong yang memarahi bapak tua tersebut sebagai sikap yang salah karena dianggap tidak sopan, tidak pantas, apalagi dilakukan terhadap orang tua. Tapi kita juga jangan lupa bahwa marahnya Baim Wong terhadap bapak tua itu juga mempunyai alasan. Artinya ada sebab akibat sehingga hal tersebut bisa terjadi. Intinya dari kasus ini kita harus melihat dan menilai kedua belah pihak secara bijak dan berdasarkan hati nurani kita, bukan didasarkan pada kebencian atau ada dendam terhadap salah satu pihak saja. Apalagi sampai menjadi provokator, memperkeruh suasana dan memanfaatkan kasus yang terjadi ini untuk menjatuhkan salah satu pihak saja. Oh gitu ya Bang, jadi kalau kita menilai dari suatu kasus sebaiknya jangan hanya menilai dari salah satu pihak aja ya. Jadi kita harus melihat dari kedua belah pihak biar lebih fair gitu ya Bang ya. Iya, betul. Dan paling tidak kita tidak ikut-ikutan menghakimi salah satu pihak saja. Apalagi sampai menghakimi dengan cara kita sendiri. Seperti dengan cara membela yang kita sukai dan mencaci, menghujat orang yang tidak kita sukai. Padahal kita sendiri tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah Bang, dari kasus viral video itu ya dari Baim Wong itu kan terkesan kalau si Baim Wong itu memarahi bapak tua itu serta mengatakan atau menuduh kalau bapak tua itu sebagai pengemis dan meminta-minta uang. Kalau dari kasus tersebut ya, menurut Bang Ali, itu ada pidananya nggak Bang? Untuk bisa dipidana, maka korban dalam hal ini bapak tua tersebut harus terlebih dahulu membuat pengaduan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian.
dan nanti pihak kepolisianlah yang akan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Tentu terlebih dahulu akan ada upaya penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian sebagai langkah awal untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk pidana atau bukan. Oh, jadi harus korban itu sendiri, berarti bapak yang tua itu sendiri yang mengadu ke pihak kepolisian ya Bang? Baru dianggap memadai gitu ya Bang? Iya, jadi korban sendiri atau kuasa hukumnya yang melaporkannya ke pihak berwajib, karena ini termasuk ke dalam delik aduan. Nah Bang, kalau misalkan dari kasus si Baim Wong ini, kalau menurut Abang sendiri nih, tindakan Baim Wong yang mengatakan juga menuduh si bapak tua itu sebagai pengemis dan meminta-minta uang, itu hukumnya gimana Bang? Kalau menurut saya, menuduh orang lain sebagai pengemis tentu akan berakibat orang yang dituduhkan sebagai pengemis menjadi malu dan terhina, apalagi sampai tersiar ke publik. Dan dalam hukum pidana, perbuatan tersebut bisa masuk ke dalam pencemaran nama baik atau penghinaan. Kemudian Bang, kalau untuk sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik atau penghinaan itu sendiri, sanksinya seperti apa Bang? Mengenai sanksinya, kalau perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, menuduh melakukan suatu perbuatan seperti mengatakan sebagai pengemis atau menista dengan lisan, maka pelaku bisa dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000. Akan tetapi jika dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan atau menista dengan surat, maka pelaku bisa dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ancamannya itu pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda itu Rp4.500 dalam KUHP, tapi jika dikonversi itu menjadi Rp4.500.000. Selain itu bisa juga dituntut berdasarkan pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini bisa berupa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan yang dilakukan di tempat umum. Sanksinya ini berupa pidana penjara itu paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp4.500 dalam KUHP yang memang kalau jika dikonversi itu menjadi Rp4.500.000. Kemudian jika penghinaan tersebut disiarkan melalui media elektronik atau media sosial, maka pelaku penghinaan ini dapat dituntut berdasarkan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan ancaman pidana penjaranya itu paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Nah, dari video yang viral ini nih Bang, dari kasus Baim Wong ini, kan banyak tuh Bang, banyak banget tuh orang-orang yang menghujat, mencaci maki, dan juga menghina si Baim Wong ini. Pokoknya tuh sampai ada yang ngomong kata-kata yang nggak pantas lah, nggak layak lah, menyebutkan nama hewan, binatang, terus mengumpamakan tuh si Baim Wong itu sebagai maaf ya, sebagai monyet. Terus ada juga yang mengatakan Baim Wong tuh sampah dan sebagainya, pokoknya yang konotasinya negatif. Kalau seperti ini gimana nih Bang, menurut pendapat Abang? Ya sama saja dengan melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan. Dan Baim Wong bisa mengadukan orang-orang yang menghujat, mencaci maki, menghina dirinya kepada pihak berwajib. Karena pada dasarnya semua orang sama di mata hukum. Terakhir nih Bang, masukan dari Abang sebagai penyuluh hukum untuk masyarakat dalam menyikapi kasus yang lagi viral ini Bang.
Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, hendaknya kita tidak menilai, menyikapi suatu masalah dari salah satu pihak saja, dan tidak ikut-ikutan menghakimi salah satu pihak dengan cara mencaci maki, menghujat, memprovokasi, dan mengambil keuntungan dari kasus ini. Perlu diingat juga bahwa di balik kejadian pasti ada hikmahnya. Dan kasus ini terjadi pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui sikap Baim Wong inilah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada bapak tua tersebut. Dan kepada kedua belah pihak, Mas Baim Wong dan bapak tua, mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan bisa saling memaafkan. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, Bang Ali, udah lengkap semua pertanyaan yang tadi saya sampaikan, sudah Bang Ali berikan jawaban. Terima kasih semua. Banyak dari kita yang mungkin nggak ngerti mengenai sanksi dan pidana dari kasus yang sedang viral saat ini. Semoga apa yang udah disampaikan, dijelaskan sama Bang Ali, bagi kita semua itu bermanfaat dan hendaknya kita bisa menyikapi dari kasus-kasus yang viral ini dengan bijaksana, begitu ya. Jadi akhir kata untuk kegiatan Obras Hukum pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi semua yang sudah menonton acara ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam Salam pembelajaran. pembelajar.